Selamat malam semuanya. Perkenalkan kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang identifikasi transaksi yang dilarang. Kelompok kami yang pertama yaitu ada Agung Ansori, dan yang kedua ada Khairul Bahrain, yang ketiga ada Rahman Fauzi, dan yang terakhir ada saya sendiri Yunus Saputra. Lanjut Bang. Pendahuluan. Definisi transaksi yang dilarang dan pentingnya identifikasi. Ada 3, yaitu yang pertama ada 1. Mencegah kerugian finansial, yaitu melindungi perusahaan dari penipuan dan pencucian uang. Dan yang kedua ada menjaga reputasi perusahaan, yaitu mempertahankan kepercayaan pelanggan dan mitra bisnis. Dan yang ketiga, mematuhi peraturan, yaitu hindari sanksi hukum dan denda dari lembaga pengawas. Dibacakan oleh Khairul Bahrain. Oke, baik, saya akan melanjutkan. Di sini ada jenis-jenis transaksi yang dilarang. Mengenali berbagai jenis transaksi yang dilarang. Yang pertama ada penipuan dan kecurangan. Penipuan dan kecurangan adalah tindakan yang melibatkan upaya untuk memperoleh keuntungan secara tidak sah dengan cara menipu atau menyesatkan orang lain. Dalam konteks transaksi, penipuan dapat terjadi dalam berbagai bentuk, seperti penipuan online, penipuan kartu kredit, dan penipuan investasi. Nah, selanjutnya yang kedua ada pencucian uang. Pencucian uang adalah proses menyembunyikan asal-usul uang yang diperoleh dari aktivitas ilegal, seperti perdagangan narkoba, korupsi, ataupun terorisme. Tujuannya adalah untuk membuat uang tersebut tampak sah dan legal. Beberapa metode pencucian uang yang umum adalah memasukkan uang hasil kejahatan ke dalam sistem keuangan formal. Kedua, menyembunyikan jejak uang dengan cara mentransfer uang melalui berbagai rekening atau mengubah bentuk uang menjadi aset lain. Nah, selanjutnya ada integrasi memasukkan uang yang telah dicuci ke dalam ekonomi yang syah, seolah-olah uang tersebut berasal dari sumber yang legal. Nah, selanjutnya ada transaksi ilegal. Segala jenis transaksi yang melanggar hukum. Beberapa contoh transaksi ilegal meliputi perdagangan narkoba, perdagangan senjata, perdagangan manusia, dan perdagangan satwa liar. Oke, next. Nah, di sini ada dampak transaksi yang dilarang. Yang pertama ada kerugian finansial, yaitu hilangnya aset dan pendapatan perusahaan. Nah, kedua ada kerusakan reputasi, hilangnya kepercayaan pelanggan dan mitra bisnis. Nah, selanjutnya ada sanksi hukum, akan terkena denda, hukuman penjara, dan pembekuan aset. Oke, next. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudara Rahman. Ya, di sini ada metode identifikasi. Yang pertama ada teknologi analitik, perangkat lunak yang mendeteksi pola transaksi yang tidak biasa. Yang kedua adalah pelatihan karyawan. Contohnya untuk meningkatkan kesadaran karyawan terhadap tanda-tanda transaksi yang mencurigakan. Nomor 3 ada audit rutin. Memeriksa catatan transaksi secara berkala untuk menemukan kesalahan atau penyimpangan. Next. Ya, di sini ada beberapa contoh nyata dari transaksi yang dilarang dan dampaknya. Yang pertama ada skandal korupsi, di mana melibatkan penyalahgunaan kekuasaan untuk keuntungan pribadi. Contohnya ada kasus Enron di Amerika Serikat. Yang kedua ada pencucian uang, di mana membuat hasil kejahatan tampak sah dengan memasukkan dalam sistem keuangan. Contohnya adalah kasus Panama Paper. Yang ketiga ada transaksi narkoba, penjualan dan distribusi zat terlarang yang sering menggunakan sistem perbankan untuk memindahkan uang hasil kejahatan. Next, selanjutnya akan dibacakan oleh Agus Ansori.
Ya, di sini saya akan memberikan kesimpulan dari presentasi teman-teman saya tadi. Pertama adalah pentingnya identifikasi transaksi yang dilarang untuk melindungi bisnis. Pertama, menerapkan sistem yang kuat, teknologi, analitik, dan pelatihan karyawan. Kedua adalah membangun budaya kepatuhan untuk meningkatkan kesadaran etika karyawan. Dan ketiga adalah kerjasama dengan otoritas, melaporkan transaksi mencurigakan dan membantu penyelidikan. Beberapa rekomendasi yang dapat dilakukan adalah pertama, meningkatkan keamanan data untuk melindungi informasi sensitif dari akses yang tidak sah. Kedua adalah memperkuat proses verifikasi, yaitu memastikan identifikasi dan legalitas pelanggan. Tiga, pemantauan transaksi secara berkala. Gunanya adalah mendeteksi penyimpanan dan aktivitas yang mencurigakan. Dan terakhir adalah kerjasama antar lembaga untuk membangun jaringan dan berbagai informasi untuk mencegah kejahatan finansial. Sekian dari kelompok kami, kelompok 6. Terima kasih.